Bab 1314. 10 aula berkumpul bersama, tak terkalahkan di alam semesta. 10 aula berkumpul bersama, tak terkalahkan di alam semesta. Melanie Mo berkata dengan sungguh-sungguh. Tak terkalahkan di alam semesta. Mata Ratu Siluman terbelalak, matanya penuh ketidakpercayaan. Melanie Mo mengangguk. Dia mengangkat tangannya, kemudian menggambar lingkaran. Ada ribuan dunia di alam semesta kita. Jika Yang Mulia ke-10 bangun dan berkumpul, di dalam ribuan dunia, tidak ada kekuatan atau orang yang dapat melawan mereka. Ini adalah bukan legenda, ini benar, mereka memiliki kekuatan ini. Apakah mereka pernah bersama? Tanya Ratu Siluman. Melanie Mo menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, hampir. Kenapa? Tanya Ratu Siluman lagi. Melanie Mo berkata, ini mengancam terlalu banyak orang dan terlalu banyak kekuatan. Ratu Siluman terdiam, dia sudah memikirkan beberapa kemungkinan. Melanie Mo berkata, aku tidak menyangka akan bertemu dengan Yang Mulia Istana Alam Baka di tempat ini. Dia pasti gadis buta ketiga di antara 10 aula. Gadis buta. Jadi kuat. Mereka diurutkan berdasarkan kekuatan. Tanya Ratu Siluman. Melanie Mo menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, itu tidak benar, 3 teratas diberi peringkat berdasarkan kekuatan dan 3 terbawah diberi peringkat berdasarkan usia. Dengan kata lain, di atasnya, ada 2 raja yang lebih kuat darinya. Ratu Siluman berkata dengan sungguh-sungguh. Melanie Mo mengangguk. Ratu Siluman membeku di dalam hatinya dan berkata, gadis buta ini sudah sangat menakutkan, lalu 2 di depannya. Melanie Mo berkata, yang kedua lebih misterius, aku tidak tahu. Tetapi yang pertama memiliki legenda tentang dia, dikatakan bahwa dia memakan mata jalan surga. Mata jalan surga di dunia tengah dan mata jalan surga di dunia agung memang sangat mengerikan, apalagi mata jalan surga yang lahir dari jalan surga di dunia agung sungguh mampu menghancurkan langit dan bumi, bahkan mata jalan surga di dunia tengah bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan. Ratu Siluman terdiam lama, lalu berkata, karena dia berasal dari dunia besar, mengapa dia ada di sini? Melanie Mo berkata, saat itu, di dunia besar, Istana Alam Baka mengalami perubahan besar, kemudian dalam semalam, semua yang mulia di Istana Alam Baka menghilang. Banyak orang mengatakan mereka meninggal. Ada juga banyak orang yang mengatakan bahwa mereka telah pergi dan pergi ke alam semesta lain. Tanpa diduga, aku benar-benar melihat Yang Mulia di dunia tengah yang tertutup ini. Dengan kata lain, keagungan mereka yang lain ada di alam semesta ini, karena mereka tidak akan terpisahkan. Bisakah dia meninggalkan tempat ini? Tanya Ratu Siluman. Melanie Mo menatap langit dan berkata, jika mantra di langit sengaja ditinggalkan oleh lelaki tua berjubah, bahkan dia, aku khawatir akan sulit untuk pergi. Mantra itu jelas tidak disengaja, jadi baginya, pergi adalah hal yang mudah. Dia tidak pergi, yang berarti dia memiliki sesuatu untuk dilakukan di sini. Ratu Siluman mengerutkan kening. Apa yang ingin dia lakukan di sini? Aku tidak tahu. Melanie Mo menggelengkan kepalanya. Setelah lama terdiam, Ratu Siluman melihat ke kejauhan dan berkata, mengapa warrior yang mengenalnya? Itu juga yang ingin aku ketahui. Melanie Mo juga melihat ke kejauhan. Keduanya terdiam lama, Melanie Mo berkata, ayo pergi. Setelah berbicara, dia tidak berhenti dan berbalik untuk pergi. Ratu Siluman melihat dalam-dalam ke arah yang ditinggalkan warrior yang dan gadis buta, lalu berbalik dengan kelima siluman monster di sampingnya pergi.
Setelah gadis buta meninggalkan posisi sebelumnya, dia berjalan perlahan menyusuri laut menuju kejauhan. Di belakangnya adalah warrior yang berada sekitar 10 kaki di belakang gadis buta. Gadis buta berjalan sebentar, dia berhenti tiba-tiba, lalu berkata, "Jangan ikuti aku." Warrior yang tersenyum, lalu berjalan ke arah gadis buta dan berkata berdampingan dengan gadis buta, "Baiklah, terima kasih untuk hal sebelumnya. Terima kasih ini tidak setengah-setengah. Jika bukan karena gadis buta, dia pasti mati karena Ratu Siluman dan yang lainnya, dan hasil akhirnya tidak lebih dari 2 jenis. Yang pertama adalah kematiannya, dan yang kedua adalah kematiannya yang tragis. Ratu Siluman plus Melanimo, bahkan jika dia mengangkat jiwa pedangnya setengah langkah alam jiwa, dia tidak akan pernah membunuhnya kecuali roh pedang bangun, atau kuart bangun. Dan roh pedang dan kuart yang malang tidak bergerak sampai sekarang, yang merupakan hal yang paling menyedihkan baginya. Karena selama roh pedang atau kuart bangun, dia tidak akan takut pada Ratu Siluman dan lainnya. Gadis buta menghadapi warrior yang, meskipun dia tidak membuka matanya, warrior yang bisa merasakan bahwa pihak lain sedang menatapnya. Setelah beberapa saat mengheningkan cipta, gadis buta itu berkata, "Bakat dan potensimu bisa diterima. Kamu juga orang yang beruntung, kelak pasti akan sukses. Cepatlah pergi dari dunia ini." Setelah berbicara, dia berbalik dan terus berjalan ke depan. Warrior yang tertegun sejenak, lalu dengan cepat menindaklanjuti dan berkata, "Senior, apakah ada sesuatu yang terjadi di sini?" Gadis buta tidak berbicara. Warrior yang berkata lagi, "Senior, aku di sini untuk peta pedang galaksi. Kamu pasti tahu keberadaan peta pedang galaksi. Bisakah kamu memberi tahuku?" Putri Kaisar mengirimnya ke tempat ini untuk peta pedang galaksi. Bagaimana mungkin dia pergi dengan tangan kosong? Satu-satunya yang tahu keberadaan peta pedang galaksi adalah gadis buta di depannya, jadi dia buru-buru mengikuti. Gadis buta merenung sejenak, dan berkata, "Benda ini ada di tanganmu, dan itu memang bisa mengerahkan kekuatannya yang sebenarnya. Tapi jangan pikirkan itu, setidaknya untuk sementara." "Kenapa?" Warrior yang sangat bingung. Gadis buta tidak berbicara dan terus berjalan. Warrior yang melirik gadis buta, ragu-ragu, dan berkata, "Nah, hal ini sangat penting bagiku. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan mengganggumu setiap hari." Gadis buta berhenti dan menghadap warrior yang, "Apakah kamu mencoba menjadi bajingan?" Warrior yang, gadis buta berbalik dan terus berjalan ke depan sambil berkata, "Meskipun kamu bukan temanku, kamu adalah teman Hades dan yang lainnya. Karena mereka bisa berteman denganmu, mereka bisa datang kepadamu jika mereka mau. Karena mereka, aku memperlakukanmu sebagai junior. Tapi kamu tidak bisa bermain nakal denganku, jika tidak, meskipun aku tidak akan membunuhmu, tidak apa-apa untuk mengalahkanmu." Warrior yang, gadis buta menambahkan, "Aku memang tahu di mana peta pedang galaksi itu, tapi itu bukan milikmu sekarang, dan tidak masuk akal untuk memberitahumu di mana letaknya." Warrior yang tidak melanjutkan bertanya tentang peta pedang galaksi. Dia menjadi sedikit bodoh kalau dia terus bertanya. Pada saat ini, gadis buta berkata, "Tetapi kamu dapat yakin bahwa ketika saatnya tiba, aku akan memberitahumu di mana itu. Bagaimanapun, benda ini dapat mengerahkan kekuatannya yang sebenarnya di tanganmu. Terima kasih." Warrior yang berkata dengan cepat. Gadis buta terus berjalan ke depan, dan segera, sebuah gubuk muncul tidak jauh dari mereka berdua. Gubuk itu terbuat dari kayu.
tidak besar, tetapi sangat halus. Ada kebun sayur dan buah pohon di sekelilingnya. Di atas pohon buah-buahan, juga ada untayan liontin yang terbuat dari kerang, serta beberapa lonceng angin. Angin laut bertiup, dan lonceng angin tiba-tiba mengeluarkan suara yang renyah dan menyenangkan. "Disinilah kamu tinggal?" Warrior yang bertanya. Gadis buta mengangguk, lalu berjalan ke halaman, dan warrior yang mengikuti. Meski gadis buta tidak mengajak warrior yang masuk, tapi dia juga tidak menghentikan warrior yang. Gadis buta berjalan ke bangku kayu dan duduk. Di depannya ada meja kayu bundar, di atas meja ada beberapa buah-buahan dan kue-kue. Warrior yang meliriknya, itu adalah buah yang paling umum dan kue yang paling umum. Bagaimana kabar Hades dan yang lainnya di dunia spiritual? Pada saat ini, gadis buta tiba-tiba bertanya. Warrior yang berkata, "Untungnya, mereka semua mendominasi, dan tidak ada yang berani menggertak mereka." Memang, Hades dan yang lainnya sangat mendominasi di dunia spiritual, belum lagi dunia spiritual. Kekuatan-kekuatan itu, semua takut pada mereka. Gadis buta sedikit mengangguk dan berkata, "Itu bagus. Apakah kamu tidak akan mencari mereka?" Warrior yang bertanya. Gadis buta menggelengkan kepalanya dan berkata, "Masih ada sesuatu yang harus dilakukan, jadi pergilah jika kamu sudah selesai." Meskipun warrior yang ingin tahu tentang apa yang ingin dilakukan pihak lain di sini, dia dengan bijak tidak memilih untuk bertanya. Dia akan berbicara ketika Shiro tiba-tiba muncul dari dadanya. Shiro melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada bahaya. Dia segera terbang keluar dari dada warrior yang dengan buah di tangannya, kemudian menyerahkan buah di cakar kecilnya ke warrior yang sebelumnya. Warrior yang melihat buah itu. Buah itu diberikan kepada Shiro oleh Melanimo sebelumnya, tetapi hanya setengah dari buah yang tersisa, dan ada bekas gigitan di mana-mana. Warrior yang tersenyum, lalu mengusap kepala Shiro dengan lembut dan berkata, "Kamu makan saja." Shiro menggelengkan kepalanya, lalu mengirim buah itu ke warrior yang. Hati warrior yang menghangat, tetapi dia tidak menolak. Dia memegang buah itu dan menggigitnya, lalu menyerahkan buah itu kepada Shiro dan berkata, "Aku sudah kenyang, makanlah." Shiro berkedip, seolah bertanya apakah dia kenyang. Warrior yang menepuk perutnya dan berkata, "Aku benar-benar kenyang." Shiro menyerahkan buah itu ke mulut warrior yang, kemudian cakar kecil itu memberi isyarat dengan ringan. Warrior yang mengerti, dia harus menggigitnya. Warrior yang tertawa kecil, lalu menggigit lagi. Melihat warrior yang menggigit lagi, Shiro menyipitkan matanya dan menunjukkan senyum cerah, lalu membenamkan kepalanya dan menggigit buah itu. Setelah beberapa saat, buah itu hilang. Warrior yang ini adalah penguasa spiritual. Pada saat ini, gadis buta di samping tiba-tiba berkata. Warrior yang menoleh untuk melihat gadis buta dan berkata, "Gadis kecil yang membakar tadi juga mengatakan hal yang sama sebelumnya, apakah penguasa spiritual itu?" Gadis buta terdiam lama, lalu berkata, "Perlakukan dia dengan baik." Setelah berbicara, dia bangkit dan berjalan ke rumah kayu. Warrior yang tertegun sejenak. Pada saat ini, suara gadis buta datang dari rumah kayu, "Kembalilah." Berdiri di sana, warrior yang terdiam beberapa saat dan berkata, "Aku ingin membawa orang-orangku ke Pulau Dewa Pedang. Apakah bisa?" Pulau Dewa Pedang sangat besar, dan bangunannya lengkap. Formasi pedangnya banyak, meski kebanyakan tidak lengkap, tapi bisa diperbaiki. Pokoknya Liga Pedang punya Paul Jian, divisi formasi pedang pertama di benua ini,
Juga jika orang-orang dari Liga Pedang pergi ke Pulau Dewa Pedang, ada keuntungan lain, yaitu jika ada perang antara klan siluman dan Liga Pedang, ada zona penyangga di Liga Pedang, dan zona penyangga ini secara alami adalah Laut Dewa Pedang. Tidak. Pada saat ini, gadis buta tiba-tiba berkata, "Kenapa?" Warrior yang sangat bingung. Setelah lama terdiam, gadis buta di rumah kayu itu berkata, "Ada hal-hal berbahaya di laut." Bahaya. Wajah warrior yang tiba-tiba berubah. Gadis buta bahkan mengatakan bahwa itu berbahaya. Bersambung.